Oke, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai penyelesaian partial differential equation dengan menggunakan metode numerik. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penyelesaian kasus partial differential equation parabolik dengan menggunakan metode numerik. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan partial differential equation elliptical. Oke, kita mulai saja. Ya. Nah, kasus elliptical, seperti yang saya sudah dijelaskan di video sebelumnya, itu adalah kasus di mana kita memiliki dua spatial variable. Dalam hal ini, spatial variable yang kita miliki adalah X dan Y. Oke. Oke, spatial variable yang kita miliki adalah X dan Y. Nah, sedangkan time variable-nya kita tidak punya sama sekali untuk elliptical PDE ini. Jadi, kasus untuk elliptical PDE ini adalah kasus steady state. Ya, ingat, kasus steady state. Ya, di mana tidak ada perubahan waktu sama sekali dan kondisinya adalah dianggap semuanya sudah steady, sudah settle, ya. Nah, kasus yang ingin agar logika berpikirnya kita bisa peroleh, kasus yang ingin kita bahas itu adalah apabila kita memiliki suatu plat, ya, suatu plat kotak atau apapun itu, bisa persegi panjang, bisa kotak, oke, atau bentuknya mau yang lain pun juga bisa, oke, dan ujung-ujungnya, masing-masing sisinya itu terhubung dengan tembok yang temperaturnya konstan. Nah, kasus yang ingin kita pelajari sekarang itu adalah temperatur yang terjadi pada plat tersebut di seluruh posisi X dan Y tertentu. Di titik-titik yang saya titikkan tersebut misalkan. Nah, kita ingin cari tahu temperatur di titik-titik tersebut nilainya berapa. Apabila temperatur-temperatur di masing-masing sisi tersebut itu diketahui. Ya, diketahui temperaturnya. Misalkan ujung sisi atas 100 derajat Celcius, misalkan ya. Sisi bawah misalkan 0 derajat Celcius, sisi kanan 50 derajat Celcius, sisi kiri misalkan 40 derajat Celcius, dan seterusnya. Ya, intinya adalah temperatur di tembok-tembok tersebut, di ujung-ujung tersebut diketahui. Nah, yang kita ingin coba cari tahu adalah distribusi temperatur di lokasi tertentu dari si plat tersebut. Oke, untuk X tertentu berapa, untuk Y tertentu berapa. Nah, karena ini juga kasus yang sudah sangat umum, itu solusi analitiknya itu sebenarnya sudah diperoleh, yaitu ini, persamaan ini. Ya, persamaan ini. Asalkan kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut secara analitik, kita bisa menyelesaikan. Nah, tetapi yang ingin kita coba selesaikan, yang kita ingin coba lakukan sekarang adalah menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan metode numerik. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Kita bisa mengubah persamaan analitik ini dengan menggunakan finite difference. Oke. Turunan kedua dari T dari waktu terhadap X itu kita bisa dekati dengan ini. Ingat ya, sekarang kita tidak punya variabel waktu di sini. Sedangkan turunan kedua dari T terhadap Y, dari temperatur terhadap Y, yang akan kita dapatkan adalah seperti ini.
Nah, kalau di parabolik, kita memiliki TIL, oke, di mana I itu menunjukkan posisi dan L itu menunjukkan time frame-nya. Yang kita miliki sekarang itu adalah TI, J. Oke, di mana I ini menunjukkan posisi X-nya, sedangkan J itu menunjukkan posisi Y-nya. Ya. Jadi, kalau kita bisa lihat di contoh sebelah kiri kita ini, di gambar ini, ya, I sama dengan 0, itu adalah posisi ini, J sama dengan 0, I sama dengan 0 di sini, I sama dengan 1, J sama dengan 0, itu di sini, I sama dengan 2, J sama dengan 0, itu di sini, dan seterusnya. Oke, J sama dengan 1, I sama dengan 0, J-nya sama dengan 1, itu di sini. I sama dengan 1, J-nya sama dengan 1, itu di sini. I sama dengan 0, J-nya sama dengan 2, itu di sini. Dan seterusnya. Intinya adalah J menunjukkan posisi Y-nya, sedangkan I menunjukkan posisi X-nya, letak X-nya. Oke, nah sekarang kasus kita ini bisa kita selesaikan apabila kita bisa mendapatkan solusi dari ini. Karena ini adalah pendekatan numeriknya. Oke, nah agar lebih gampang, seperti biasa, oke, kita buat supaya delta X dan delta Y-nya kita buat sama. Karena dengan cara seperti itu, grid yang kita miliki itu akan jadi kotak-kotak seperti yang ada di sini. Oke? Nah, kalau kita delta X dan kita delta X dan delta Y yang kita buat sama, persamaan kita menjadi seperti ini sekarang. Oke, ini persamaan yang sudah disederhanakan. Ini adalah persamaan yang sudah disederhanakan, di mana delta X dan delta Y-nya adalah sama. Oke, persamaan kita sekarang menjadi seperti itu. Nah, permasalahan yang kita hadapi di sini, itu kita tidak akan bisa menyelesaikan kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persamaan ini langsung seperti yang ada di kasus parabolik yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Di kasus parabolik yang sudah kita selesaikan sebelumnya, untuk mendapatkan temperatur pada time frame L plus 1, kita tinggal menggunakan seluruh temperatur, kita menggunakan data-data temperatur dari time frame sebelumnya, time frame L. Nah, yang ini tidak ada time frame berbeda karena ini kasusnya adalah steady state. Nah, dalam kasus ini bisa jadi semua T yang ada di sini itu kita belum punya nilainya. Oke, oleh karena itu jumlah unknowns-nya akan terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah persamaannya. Oleh karena itu kita tidak bisa menyelesaikannya langsung. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang kita bisa selesaikan, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara membuat seluruh persamaan ini untuk semua interior nodes. Ya, semua interior nodes. Interior node, ingat hanya interior node saja. Sisi paling luar, oke, sisi yang saya berikan garis ini, tidak perlu kita coba selesaikan. Karena temperatur di sana sudah diketahui. Oke, yang kita perlu tahu itu adalah yang kita perlu selesaikan aja hanyalah interior node saja. Oke, semua yang saya berikan titik merah tersebut. Nah, interior node sini apabila kita buat persamaannya, oke, jadi masing-masing interior nodes itu dari masing-masing interior nodes, oke, kita akan mendapatkan satu persamaan. Misalkan ya, saat I dan J-nya bernilai sama-sama 1, ya interior nodes-nya ini ya, I, J-nya 1, oke, kita bisa selesaikan di sini, ya. Jadi yang kita butuhkan adalah T2,1 ditambah T0,1 ditambah T1,2 ditambah T1,0 dikurangi
4T1,1 sama dengan 0. Nah, yang perlu diingat di sini, ini T1,1 itu masih tidak diketahui. T1,2 masih tidak diketahui. T2,1 masih tidak diketahui. Tetapi T0,1, T1,0 itu sudah diketahui dari kondisi awalnya. Karena ini T0,1 itu adalah titik ini. Ini di ujung kiri, itu harusnya sudah diketahui dari awal. T1,0 ini adalah titik ini. Ini juga harusnya sudah diketahui dari awal. Nah, tetapi kita masih memiliki 3 unknowns, kan ya? 3 unknowns dan hanya ada satu persamaan. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya adalah kita membuat persamaan yang sama, kita membuat persamaan, kita mengaplikasikan persamaan ini ke semua titik interior nodes. Nah, jika kita mengaplikasikan itu ke semua titik interior nodes kita akan mendapatkan jumlah persamaan yang sama persis dengan jumlah interior nodes kita. Di mana jumlah interior nodes itu menunjukkan jumlah unknowns-nya. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan aljabar linear. Ya, dengan menunjukkan aljabar linear seperti ini. Nah, dari situ solusi yang akan kita dapat adalah solusi temperatur dari seluruh interior nodes kita. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh kasus. Total grid yang kita miliki itu adalah 4x4 ya. Kalau kita mau buat itu adalah seperti ini. Oke. Panjang dan lebarnya dari plat tersebut adalah 4x4. Oke. Ya, panjang dan lebarnya adalah 4x4. Nah, total interior yang kita miliki itu ada 9. 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33. Oke. Total interior yang kita miliki itu ada 9. Nah, kita bisa aplikasikan persamaan ini ke 9 interior nodes tersebut. Oke. Contohnya ya, saya berikan contoh untuk interior nodes yang pertama, itu berarti harusnya T2,1. T2,1 kita belum punya nilainya, kita tuliskan T2,1 ditambahkan T0,1, T0,1 kita sudah punya nilainya. Ini T0,1, 75 derajat. Ditambahkan T1,2. Kita belum punya nilainya, ditambahkan 4. Ditambahkan T1,0. T1,0 ini titiknya di sini. T1,0 titiknya di sana. Kita belum punya nilainya juga. Kita sudah punya nilainya juga. Nilainya di sana adalah 0 derajat Celcius. Terus, dan yang terakhir adalah minus 4T1,1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kita peroleh. Nah, caranya untuk biar bisa menyusun matriks akhirnya bagaimana? Kita susun, ya, diurutkan. Jadi misalkan 4 minus 4T1,1, terus habis itu ditambahkan T1,2 ditambahkan T2,1. Oke. Nilainya kan sama dengan minus 75 derajat. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk interior-interior nodes lainnya. Nah, total dengan melakukan hal seperti itu kita akan mendapatkan 9 persamaan. Nah, jumlah unknowns yang kita miliki juga ada 9. T11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33. Nah, jadinya kita akan bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, ini contoh kasusnya adalah seperti ini. Ini tadi persamaan yang tadi barusan saya build. Saya buat, oke. Itu lalu kita susun, kita urutkan. Nah, total nanti kita akan mendapatkan 9 persamaan dan 9 unknown seperti ini. Yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode aljabar linear.
bisa kalian gunakan eliminasi Gauss, bisa kalian gunakan Gauss-Jordan, bisa juga kalian gunakan metode LU dekomposisi yang saya belum ajarkan, kalau kalian ingin belajar sendiri, seperti itu. Oke. Saya kira cukup penjelasan mengenai PDE eliptik. Sampai jumpa di video selanjutnya.